Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay di channel Yatisam Official guys. Semoga kalian sehat, berkabar Allah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya guys ya. Sehat walafiat, Rosa kuat, amin. Iya ya guys ya, karena kita kan kerja ya guys ya. Kita tuh selalu berdoa supaya kita sehat, kuat, Rosa, amin. Teman kita yang lagi sakit juga semoga Allah sehatkan. Teman kita yang masih galau, semoga Allah bahagiakan hatinya. Teman kita yang masih kesusahan, semoga Allah berikan jalan keluar ya guys ya. Apalagi yang rumah tangganya lagi babak belur, semoga Allah memberikan sakinah mawaddah warahmahnya lagi, amin. By the way, oke guys, kayak Tisam itu ditanya ya sama orang, kayak Sam komentar dong tentang zero cost itu gak, kayak Tisam yang lagi gempar, iya kan? Lagi heboh katanya guys, bener gak sih? Katanya yang di sebelah komentarnya begini, yang di sebelah komentarnya begini ya guys ya. Kemudian juga kepala BP2MI juga sudah masuk di ranah Hong Kong, pengen kenal dengan pekerja migran Hong Kong ya guys ya, sehingga gempar nih majikan kita yang ngomel-ngomel padahal belum ketok palu ya guys ya. Nah kalian harus tahu nih, di luar itu memang lagi heboh guys, perang dua negara ya guys ya, Hong Kong dan Indonesia, dimana memang pemerintahan Indonesia ini waktu tanggal 30 itu kunjungan ya guys ya, Menteri Luar Negeri datang ke Hong Kong guys, katanya mau mempromosikan zero cost ini ditanggung oleh majikan kita, majikan Hong Kong. Kalau majikan kita mah ya nggak perlu, kan udah punya kita ya guys ya, tinggal gimana caranya mempertahankan kita, dinaikkan gajinya, amin. Berarti kayak bisa mendukung dong. Tunggu dulu guys. Oke, kalau misalkan kamu ya mau tahu pendapatnya Raja sih Samis, dengerin dulu nih ceritanya. Kemarin hari Minggu libur itu muncul di kabar berita media ya guys ya, dimana pekerja migran ini berdemonstrasi lebih dari selusin katanya guys. Berarti kalau selusin 12 orang berarti lebih dari 12 orang ya. Siapa nih kemarin yang demo di depan KJRI di KSWB? Katanya ada yang demo ya guys ya, mengeluarkan pendapatnya, aspirasinya sebagai pekerja migran, yang salah satunya ini mempertanyakan yang kayak Tisam baca ya artikelnya ya guys ya. Ini kayak Tisam ini nggak dibuat-buat, kayak Tisam hanya mengomentari apa yang sudah dipost oleh publish gitu ya guys ya. Ya kan, biar kalian itu juga tahu informasi di luar gitu. Jadi kemarin tuh ada yang demo guys di KJRI. Nah ngomong kalau misalkan zero cost ini, pemerintah itu hanya bisa koar-koar menaikkan harga tanpa memperbaiki SDM pekerja migrannya ya guys ya. Jadi sumber daya manusianya nih, CC baru yang akan dijeng atau dikontrak oleh majikan, ini SDM-nya ini di bawah standar ya. Jadi pekerja migran yang demo kemarin ini mempertegas pemerintah nih, simpelnya kayak gini ngomongnya, pemerintah kalau misalkan kamu pengen naikin harga itu CC di Hong Kong, dibebankan semua kepada majikan, tolong dong SDM-nya ini diperbaiki, dari sistem CC-nya ini diperbaiki. Karena kita nggak bisa menutup mata ya guys ya, memang kenyataannya akhir-akhir ini kita memang menghadapi banyak anak baru yang berani kabur jadi anak overstay, itu poin. Terus dia juga mencuri ya guys ya, dia juga libur nggak pulang, ya sama aja kak kabur. Iya maksudnya begitu ya kan, kesindir ya kamu ya. Bercanda. Terus notice ya kan, masih potongan, udahlah saya nyerah di Hong Kong, saya pulang aja. Nah itu kan, break kontrak karena kita punya gaji, ya udahlah saya mau pulang aja, break kontrak. Nah ini nih yang disuarakan teman-teman kita kemarin, bahwa kalau misalkan memang zero cost ini dibebankan oleh majikan, harusnya pihak Jakarta nih, pihak pemerintah nih harus membangun SDM pekerja migrannya nih harus benar-benar kuat mental. Karena pemerintah itu cuma bisa ngomong naik nih harganya karena skill kita ini bagus, tapi pada kenyataannya guys, di lapangan itu pemerintah itu nggak terjun lapangan gimana watak dari majikan Hong Kong gitu ya guys ya. Hanya bisa
Cece ini bisa nih kerja di Hong Kong dengan harga segini, tapi nggak pernah tahu nih pada kenyataannya majikan Hong Kong tuh karakternya kayak gimana, sifatnya kayak gimana. Jadi kemarin itu diserukan, tolong kalau misalkan memang naik harga diperbaiki dong di PT-nya itu, diberikan pelatihan yang benar, dikuatkan mentalnya, dibelajari tentang masaknya, biar jangan ada perselisihan dengan majikan. Pas nyampe di sini, majikan itu pasti ekspektasinya itu lebih ya guys ya. Saya udah bayar cece nih mahal nih di Indonesia gitu ya, maksudnya dari Indonesia, otomatis dong majikan ini memiliki harapan yang besar kepada cece barunya. Saya bayar mahal, otomatis kamu harus bisa dong setidaknya masak masakan Cina, ya kan? Setidaknya kamu tahu dong alat-alat makan itu bahasa Kantonisnya apa. Setidaknya kamu bisa ngitung dong. Yatisam, ya kan? Kehitung lagi yatisam. Maksudnya setidaknya bahasa itu ya mengerti gitu. Iya kan? Walaupun pada kenyataannya nyampe sini kita bisa ngomongnya hoa-hoa aja. Hoa-hoa. Kalian gitu nggak? Kayak sama aja 8 tahun aja masih belibet guys bahasa Kantonis. Nah ini tuh teman-teman kita itu harus mempertanyakan kepada pemerintah kita sendiri supaya SDM cece yang akan dikirim untuk dijual pasarannya di Hong Kong ini harus siap bersaing nih, biar majikan Hong Kong itu nggak kecewa gitu ya kan. Nah kita punya produk nih, kita mau jual harga tinggi, otomatis produk yang kita punya harus kualitas dong, iya kan. Nah ini nih harus ditekankan tuh. Nah salah satunya itu berdemo begitu guys. Nah menurut kalian setuju nggak nih sama teman-teman kita yang demo kepada pemerintahan Indonesia tuh, iya kan? Karena koar-koarnya sekarang dampaknya udah kita rasain gitu ya guys ya. Iya kan, majikan setiap hari jeng cece hokwai 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 hokwai. Ya kalau nggak punya duit ya nggak usah ngejeng ya guys ya. Iya, kalau kita bandingkan untuk di Loyan Yun aja ya, ini ngejeng cece tuh sebenarnya nggak ada apa-apanya sih guys. Iya, kalau misalkan kita ya punya nenek, maksudnya majikan kita punya nenek ditaruh di rumah sakit Loyan Yun gitu ya. Nah itu tuh sebenarnya harganya 2 kali lipat daripada gaji kita gitu, iya kan? Iya, tapi nggak tahu kenapa ini bisa dibilang hokwai-hokwai. Mungkin perekonomiannya lagi sulit ya guys ya. Oke, jadi kalian setuju nggak nih? Teman kita jadi debat pemerintah Indonesia sendiri. Jadi ibaratnya gini ya guys ya, lucu. Sebenarnya yang ditertawakan ini pemerintahan Indonesia, swear guys, swear deh. Malu saya sama ini apa namanya? Karena apa ya guys ya? Karena sebenarnya ya harusnya sih dibicarakan dari pihak-pihak terkait terlebih dahulu ya guys ya, jangan digembar-gemborkan seperti ini. Ini udah digembar-gemborkan, akhirnya banyak menimbulkan pro dan kontra. Nah apalagi guys, Kepala Ketenagaan Kerjaan Hong Kong nih, Mr. Sun ya guys ya, ini juga ngomong nih, saya mau datang nih ke konsulat Indonesia, saya akan membela hak warga Hong Kong kata guys. Katanya jadi perang kepala BP2MI ya guys. Ini Mr. Sun ini ibaratnya kayak Pak Benny nih guys. Jadi memperjuangkan hak warga Hong Kongnya juga. Karena jangan sampai nih usulan Indonesia untuk menaikkan harga ini mempengaruhi warganya sendiri gitu. Jadi ya saya juga akan memperjuangkan warga saya dong, jangan mahal-mahal amat gitu. Iya kan ya, kalau misalkan memang kamu mau naikin harga ya jangan di negara Hong Kong aja, kamu juga naikin tuh di Arab Saudi, di Taiwan gitu ya guys ya. Ngambil Indonesia itu ya standarnya itu ya segini gitu, jangan dibebankan di Hong Kong aja. Nah protes guys. Nah jadi kitanya kan sebagai penonton kan ya wis lah, kita mah pekerja ya guys ya, ya kita mah kerja aja, iya kan. Nah akhirnya guys nanti kepala Badan Perwakilan Hong Kongnya akan menemui Indonesia guys ya, dan kemungkinan akan ke Jakarta menemui langsung itu, ngomong tabayun. Jadi pemerintah Hong Kong ini akan membuka akses untuk mengimpor pekerja migran dari Bangladesh dan Myanmar ya guys ya, untuk mengurangi ketergantungan warga Hong Kong untuk mengejeng cece dari Indonesia ya guys ya. Tapi kalian harus ingat, semakin kita nih yang udah lama di Hong Kong ya guys ya, kalau kita sistem kerjanya bagus, bertanggung jawab, ini pasti akan tetap menjadi pilihan ya guys ya, walaupun mahal untuk itu.
Kaisam itu ditanya sama orang, komentar Kaisam tentang zero cost ini gimana? Oke guys, Kaisam ini ingin membagi pendapat Kaisam sendiri ya guys ya. Nah, kalian juga kan pasti punya pendapat sendiri. Kalian bisa tulis di kolom komentar ya guys ya, pendapat kalian tentang zero cost ini, tentang perdebatan pemerintah Hong Kong dan pemerintah Indonesia yang usulan Indonesia menaikkan harga, pemerintah Hong Kong menolak ya guys ya. Nah, menurut kalian gimana? Tulis ya. Nah, Kaisam ini sebagai pekerja migran Indonesia, Kaisam apakah punya suara untuk menyuarakan? Punya hak, karena Kaisam adalah salah satu warga Indonesia dan pekerja migran yang benar-benar bekerja di Hong Kong ya guys ya. Tapi Kaisam balik lagi, Kaisam ini cuma pekerja yang numpang bekerja untuk masa depan Kaisam sendiri. Kaisam itu nggak punya kepentingan apapun ya guys ya, atau mengomentari apapun. Kaisam itu support jika pemerintahan Hong Kong memang sudah merencanakan seperti ini. Tapi Kaisam juga mendukung teman-teman kita yang berdemo kemarin bahwa SDM pekerja migrannya ini harus dimaksimalkan. Karena ada beberapa teman Kaisam yang datang, Kaisam juga mengeluh untuk notice again notice lagi. Itu artinya mereka datang ke Hong Kong itu belum siap mental menghadapi majikan Hong Kong. Kalau kita berbicara harga yang pasaran tinggi, otomatis produk yang kita punya juga harus berkualitas. Jadi pemerintah Indonesia pun harus memikirkan nih, SDM manusianya pun harus dipertegas. Ini masalah tentang PT ya guys ya. Nah, dia ini kan belajar dari PT, otomatis dari pembekalan di PT-nya ini harus dimaksimalkan. Dimana harus dikasih tahu nih kalau karakter orang Hong Kong itu seperti ini. Kalau kamu sudah siap bekerja di Hong Kong, otomatis kamu itu harus bisa melawan kerasnya, dicaci maki, diomelin gitu, cara menghadapi omelan majikan sampai pada dicisin-cisinin ya guys ya, atau diomong yang kasar. Nah, dibekali tuh gimana caranya ya guys ya. Nah, pihak PT pun bisa mendatangkan losi ya guys ya, ex Hong Kong, di mana dia bisa mengajarkan kepada anak-anak PT bagaimana sih kerja di Hong Kong itu, bagaimana sih karakter orang Hong Kong itu. Nah, saran Kaisam itu seperti itu ya guys ya. Jadi Kaisam itu memang ada benarnya yang demo kemarin itu, jangan sampai hanya karena kepentingan negara yang ingin mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi, jadi anaknya ini tidak siap jual, otomatis sama-sama merugikan dong, merugikan anaknya juga ya kan, merugikan majikannya juga. Nah, itu aja guys. Nah, sebenarnya kalaupun ini deal, kalaupun pemerintahan Indonesia ini tetap dengan pendiriannya untuk menaikkan harga, ya Kaisam itu ya tetap aja Kaisam juga masih kerja di Hong Kong gitu ya guys ya. Jadi tidak merubah apapun tentang saya, tentang pekerjaan saya, atau tentang keadaan saya di sini ya guys ya. Nah, termasuk teman-teman Kaisam juga yang lama-lama di sini juga sebenarnya nggak ada pengaruhnya apapun dengan kita ya guys ya. Yang jadi kasihan itu adalah anak baru yang dijual dengan harga yang baru. Itu kalian harus siap mental di sini. Oke? Nah, kalau misalkan ini sudah deal, otomatis ada tanggung jawab kita sebagai pekerja migran Indonesia guys. Nah, warningnya Kaisam nggak bisa berkomentar apapun tentang pemerintah ya guys ya. Itu skalanya udah terlalu besar. Yang bisa Kaisam warning adalah teman-teman Kaisam, mengedukasi teman-teman Kaisam. Kalau ini sudah ketok palu dan harganya naik, otomatis ada beban moral yang harus kita perbaiki guys sebagai pekerja migran. Dimana kita harus bisa melayani majikan dengan baik, harus bisa profesional kerja, tahu aturan ya guys ya, siap diomeli majikan ya guys ya. Karena apa? Ya karena kemungkinan besar majikan Hong Kong itu akan mempertahankan cece lama gitu ya guys ya, daripada ngambil yang baru gitu dengan harga segitu ya kan. Jadi lebih ke tanggung jawab kita sebagai pekerja migran yang sudah bekerja di sini. Kalau sampai aturan ini deal, otomatis kita harus dinaikkan value-nya, nilai kitanya harus dinaikkan. Seperti tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran walaupun kecil. Nyebrang lampu merah kita harus tahan, ingat-ingat kalau harga kita ini sudah naik. Setidaknya pelanggaran sekecil apapun kita harus bisa sadar ya guys ya. Mungkin itu aja pendapat Kaisam. Kalau ini sudah deal, kita harus mengecilkan segala sesuatu pelanggaran, termasuk berkelahi di tempat umum pun kita juga harus menahan ya guys ya. Karena apa? Karena harga diri Indonesia ya kita harus bisa menjaga ya guys ya, supaya nilai kita semakin naik dan diakui oleh orang Hong Kong. Oh iya, ternyata benar ngambil Indonesia itu mahal ya karena memang berkualitas. Oke? Setuju ya? Mungkin itu aja sharing Kaisam hari ini. Kalian setuju sama yang mana nih? Sama yang demo kemarin di KJRI? Atau setuju kalau misalkan nggak apa-apa naik juga, memang kita
sudah sewajarnya naik kok, ya kan? Kalian sebagai warga Indonesia punya hak berpendapat. Ayo guys, demo di komentarnya kayak Sam. Komen ya, sesuka hati kalian. See you next video, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.